Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah terbuatnya pancuran daris di Balai Rantai Cirebon. Pada saat itu Ki Gedeng Demang Kelaran diberi wasiat oleh Prabu Siliwangi bahwa kerajaan Pajajaran dan Galuh akan musnah karena akan ada perubahan agama dan pemerintahannya. Hal ini sudah diketahui oleh para raja dan leluhurnya, maka yang akan menentang kerajaan itu bukan orang lain, tapi anak dan cucunya sendiri yang menyebarkan agama Islam. Oleh karena itu dikerapiak nanti supaya diserahkan kepada cucunya yang sebentar lagi akan datang ke Jawa. Sebagai wasiat dari Prabu Siliwangi, hal ini oleh Ki Demang Kelaras diperhatikan, dan ada satu wasiat lagi dari Prabu Siliwangi kepada Ki Demang Laras, yaitu golongan ini jangan melawan, tapi mereka harus menguji kesaktiannya secara meyakinkan. Setelah mengetahui hal tersebut, Ki Demang Kelaras pun waspada dan berhati-hati. Sebagai seorang pendeta yang sakti, sebelum Syekh Syarif datang, maka Ki Demang pun menciptakan seorang gadis cantik yang tidak diberi nama. Di Mesir, Syekh Syarif Hidayatullah meminta izin dan restu kepada ibunya, yaitu Nyimas Rara Santang, untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Ibunya pun mengizinkan dan merestuinya. Beliau berwasiat kepada anaknya ketika nanti sudah nyampai ke Pulau Jawa untuk menemui Ki Gedeng Demang Kelaras karena beliau masih saudara ibunya dan orang Pajajaran. Pesan ibu Syekh Syarif untuk menemui Ki Gedeng Demang dipatuhi oleh Syekh Syarif, sebab menurut ibunya bahwa orang ini nantinya bisa memberi petunjuk atau bantuan Syekh Syarif untuk memperlancar gerakannya dan tujuannya. Kemudian berangkatlah Syekh Syarif Hidayatullah ke Jawa. Berhubung Syekh Syarif dan Ki Demang Kelaras sama-sama sakti dan mengetahui sebelum orang lain tahu, Syekh Syarif pun sampai di Kerapiak dan diterima sangat baik seperti keluarga sendiri, dan mereka banyak berbincang-bincang tentang situasi dan kondisi Pajajaran. Ki Demang Kelaras pun menyampaikan amanah dari Prabu Siliwangi bahwa kerajaan Kerapiak ini untuk cucunya, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah, dan Syekh Syarif pun menerimanya. Ketika Syekh Syarif menoleh ke belakang ada seorang wanita cantik, maka Syekh Syarif Hidayatullah pun bertanya kepada Ki Demang Laras siapakah perempuan tersebut. Ki Demang pun menjawab itu adalah anaknya. Selanjutnya Syekh Syarif pun langsung melamarnya untuk dijadikan istrinya. Hal ini oleh Ki Demang Kelaras dijawab tidak keberatan jika anaknya mau. Ketika ditanyakan langsung kepada putrinya, putri Ki Demang pun menjawab mau untuk dijadikan istri oleh Syekh Syarif. Tapi ada permintaan atau syaratnya. Dia mau menikah dengan Syekh Syarif asalkan mas kawinnya antara lain sebagai berikut. 1. Meminta kursi gading kencana yang apabila dipakai kakinya tidak boleh menempel di tanah dan tidak boleh menggantung di langit. 2. Meminta dialirkan air mancur dari langit oleh Syekh Syarif. 2 permintaan tersebut disanggupi karena Syekh Syarif Hidayatullah bukanlah orang sembarangan. Maka Syekh Syarif pun bersemedi dan memohon kepada sang kuasa, maka jadilah datang 2 kursi dan air mancur dari surga. Selanjutnya pernikahan pun dilangsungkan di dekat Bilik Daris. Tapi alangkah terkejutnya ketika pengantin sedang duduk berdua, ternyata pengantin wanita hilang tanpa tidak pernah kembali.
Kemudian Syekh Syarif pun mengerti dan mengetahui bahwa dia sedang diuji oleh para leluhurnya. Maka hal ini diurungkan kembali agar tempat ini diberi nama Pancuran Daris. Sebab menurut riwayat-riwayat bahwa kursi itu langsung hilang dan air yang tadinya mancur di atas kembali keluar dari tanah. Dan selanjutnya Ki Demang Kelaras menyerahkan supaya Syekh Syarif Hidayatullah segera ke Cirebon karena di sana sedang ditunggu oleh uwatnya yaitu Pangeran Walangsungsang dan para wali lainnya yaitu di tempat Syekh Datul Kafi di Gunung Jati. Kemudian Syekh Syarif pun pamit kepada Ki Demang Kelaras untuk pergi ke Cirebon dan Kerapiak tetap ditunggui oleh Ki Demang Kelaras. Sampai saat ini wisata Pancuran Daris merupakan satu-satunya wisata alam di Desa Balirante dan dipercaya oleh masyarakat sekitar bahwa air Pancuran Daris masih mempunyai kekuatan mistis dan merupakan sebuah situs peninggalan Pangeran Cakrabuana. Terbukti dengan sering datangnya masyarakat dari luar daerah untuk mengambil air dari pancuran di sini, terlebih pada malam Jumat, apalagi malam Jumat Kliwon. Tiap malam Jumat, masyarakat sekitar pancuran dan masyarakat luar daerah banyak sekali wisatawan yang datang ke sana hanya untuk sekedar mandi dan mencuci muka. Dan banyak juga orang yang berkumpul untuk mengadakan ritual tahlil dan doa bersama. Pancuran Daris juga memiliki kolam ikan air yang sangat bening dan berasal dari mata air. Di kolam ini tidak akan pernah keruh meskipun hujan turun terus-menerus. Selain itu, Pancuran Daris terdapat 17 makam yang posisinya memang menghadap ke arah kiblat. Makam tersebut merupakan petilasan para tokoh yang membantu Pangeran Cakrabuana mengislamkan Cirebon. Menurut masyarakat sekitar, air Pancuran Daris dipercaya mempunyai khasiat: 1. Untuk orang yang belum menikah akan dimudahkan jodohnya. 2. Untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. 3. Air ini untuk penglaris. Semua itu adalah wasilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hanya Allah lah yang maha berkuasa atas apa yang dikehendakinya. Terima kasih. Wassalamualaikum.